Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Apakah kita masih membutuhkan lemparan Arhan? Menganalisis peran Pratama Arhan yang kini jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Pratama Arhan pernah menjadi salah satu bintang paling bersinar dalam skuad timnas Indonesia, terutama berkat kemampuan uniknya dalam melempar bola jauh. Lemparan Arhan tidak hanya menjadi ancaman serius bagi tim lawan, tetapi juga telah berperan dalam beberapa momen penting di berbagai turnamen internasional. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kita melihat Arhan semakin jarang diturunkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak banyak penggemar sepak bola Indonesia, apakah kita masih membutuhkan kemampuan lemparan Arhan, mengingat ia semakin jarang dimainkan. Mari kita telaah lebih dalam. Lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan menjadi salah satu senjata utama timnas Indonesia, terutama dalam situasi bola mati. Lemparan ini seringkali dianggap seperti tendangan sudut berjalan karena bola yang dilempar oleh Arhan bisa langsung masuk ke kotak penalti lawan dengan akurasi yang mengesankan. Beberapa gol yang diciptakan timnas Indonesia berawal dari lemparan ini, membuat lawan seringkali kesulitan dalam mengantisipasi serangan yang dimulai dari lemparan ke dalam. Namun, meskipun kemampuan lemparan jarak jauh ini sangat berguna, dalam sepak bola modern yang semakin berkembang, fokus pada satu kekuatan saja tidak cukup untuk menjamin performa konsisten seorang pemain. Ada berbagai aspek lain yang harus dipenuhi seorang pemain, seperti kemampuan bertahan, kecepatan dalam transisi, kemampuan bertahan, dan kecerdasan taktik. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang fleksibel dalam hal strategi dan taktik, tetapi juga sangat mengutamakan intensitas tinggi dan permainan cepat. Dalam sistem yang diterapkan Shin, bek sayap tidak hanya dituntut untuk kuat dalam bertahan, tetapi juga harus mampu mendukung serangan dengan kecepatan dan stamina yang mumpuni. Pratama Arhan memang memiliki kecepatan dan kemampuan ofensif yang baik, namun dalam beberapa pertandingan, ia terlihat kurang konsisten dalam hal bertahan. Kelemahan ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong lebih memilih untuk mencadangkannya, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting di mana kestabilan defensif sangat dibutuhkan. Selain itu, pemain-pemain naturalisasi seperti Kelvin Verdong memberikan dimensi permainan yang berbeda dengan gaya bertahan yang lebih disiplin dan kemampuan menyerang yang lebih langsung. Seiring dengan bertambahnya pemain naturalisasi yang bergabung dengan timnas Indonesia, persaingan di lini belakang, terutama di posisi bek kiri, semakin ketat. Sain Patinama, Nathan Chuaon dan Kelvin Verdong bahkan pemain muda lainnya mulai memberikan tantangan serius bagi posisi Arhan. Kelvin Verdong, misalnya, memiliki pengalaman bermain di level klub Eropa yang lebih tinggi dan kemampuan serba bisa yang memungkinkan dirinya untuk bermain di berbagai posisi. Dalam beberapa pertandingan, Verdong menunjukkan performa yang stabil baik dalam bertahan maupun menyerang. Dengan semakin banyaknya opsi di posisi bek kiri, Pratama Arhan harus menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan kembali tempatnya di starting 11. Meskipun kemampuan lemparannya tetap menjadi senjata unik, kehadiran pemain lain yang lebih konsisten dalam berbagai aspek permainan bisa menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong lebih memilih untuk memberi kesempatan pada pemain-pemain tersebut. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi performa Arhan adalah kurangnya menit bermain di level klub. Sejak bergabung dengan Suwon FC, Arhan lebih sering berada di bangku cadangan. Kurangnya menit bermain ini tentu berdampak pada performanya ketika dipanggil membela timnas Indonesia. Sepak bola modern sangat menuntut pemain untuk selalu berada dalam kondisi puncak, baik secara fisik maupun mental, dan pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di klub akan kesulitan menjaga ritme dan konsistensi permainan. Arhan, yang sebelumnya menjadi pemain reguler di PSIS Semarang, mungkin menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan sepak bola Jepang yang memiliki intensitas dan kecepatan permainan yang lebih tinggi. Kurangnya pengalaman bermain di level klub yang lebih tinggi juga bisa menjadi salah satu alasan mengapa Shin Tae-yong lebih memilih pemain yang memiliki jam terbang lebih banyak di level kompetisi yang lebih keras. Dalam membangun tim nasional yang kuat, Shin Tae-yong selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Di bawah asuhan Shin, bek sayap tidak hanya berfungsi untuk memberikan serangan melalui umpan silang atau lemparan jauh,
tetapi juga harus solid dalam bertahan dan mampu menutup celah di lini belakang. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Pratama Arhan mungkin kurang memenuhi ekspektasi dalam hal bertahan, yang membuatnya kehilangan tempat di tim utama. Keseimbangan ini sangat penting, terutama ketika timnas Indonesia menghadapi tim-tim kuat dengan serangan balik cepat. Kemampuan bertahan yang solid dari seorang bek sayap akan sangat menentukan dalam menjaga stabilitas tim. Kelvin Verdong, dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, menawarkan kemampuan bertahan yang lebih disiplin, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia lebih sering dipilih daripada Arhan dalam beberapa pertandingan terakhir. Sepak bola modern semakin berkembang dengan taktik yang lebih kompleks dan gaya bermain yang lebih cepat. Dalam situasi seperti ini, mengandalkan satu kekuatan khusus, seperti lemparan jauh, mungkin tidak lagi cukup untuk menjamin performa konsisten di level tertinggi. Meskipun lemparan jauh Arhan tetap menjadi aset berharga, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah kemampuan ini masih relevan dalam taktik yang lebih mengutamakan penguasaan bola, transisi cepat, dan pressing tinggi. Dalam beberapa situasi, lemparan jauh memang bisa memberikan keuntungan, terutama dalam pertandingan di mana bola mati menjadi penentu hasil akhir. Namun, dalam pertandingan yang lebih terbuka dan cepat, lemparan jauh mungkin tidak selalu efektif. Oleh karena itu, Shin Tae-yong mungkin lebih memilih pemain yang menawarkan lebih banyak variasi dalam permainan mereka, baik dalam hal bertahan maupun menyerang, daripada sekadar mengandalkan kemampuan lemparan jauh. Meskipun saat ini Arhan jarang dimainkan, bukan berarti ia tidak memiliki kesempatan untuk kembali menjadi pemain penting di timnas Indonesia. Jika Arhan bisa memperbaiki beberapa aspek dalam permainannya, terutama dalam hal bertahan dan konsistensi, bukan tidak mungkin ia akan kembali mendapatkan kepercayaan dari Shin Tae-yong. Arhan masih muda, dan dengan pengalaman yang lebih banyak di level klub, ia bisa kembali menunjukkan potensinya di level internasional. Penting juga bagi Arhan untuk terus bekerja keras di klubnya, Suwon FC, dan membuktikan bahwa ia masih memiliki kualitas untuk bersaing di level tertinggi. Jika ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub dan memperbaiki performanya, peluang untuk kembali menjadi andalan di timnas Indonesia masih terbuka lebar. Apakah kita masih membutuhkan lemparan Arhan? Jawabannya adalah ya, dalam situasi tertentu, lemparan jauh Arhan tetap menjadi senjata berbahaya bagi timnas Indonesia. Namun, sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar satu kekuatan khusus. Seorang pemain harus memiliki kemampuan lengkap dalam hal bertahan, menyerang, serta beradaptasi dengan berbagai taktik yang diterapkan oleh pelatih. Pratama Arhan harus bekerja keras untuk memperbaiki kelemahannya dan membuktikan bahwa ia masih layak menjadi pilihan utama di timnas Indonesia. Dengan persaingan yang semakin ketat di posisi bek kiri, Arhan harus siap menghadapi tantangan dari pemain-pemain lain yang terus menunjukkan performa impresif. Masa depan Arhan masih cerah, tetapi ia harus beradaptasi dengan tuntutan permainan modern untuk kembali bersinar di timnas Indonesia. Pratama Arhan menyampaikan perasaannya dengan tenang dan tetap positif mengenai situasi yang ia hadapi. Meski jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong dan mendapatkan menit bermain yang terbatas di Suwon FC, Arhan mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk introspeksi dan terus bekerja keras. Ia bisa menyebut bahwa setiap pemain mengalami masa-masa sulit, tetapi ia yakin bahwa dengan tekad dan usaha, ia akan segera membuktikan dirinya baik di timnas Indonesia maupun di klub barunya. Arhan mungkin juga merasa bahwa proses adaptasi di klub baru dan liga yang berbeda memerlukan waktu, tetapi ia siap menghadapi tantangan tersebut. Ia akan selalu memberikan yang terbaik saat kesempatan itu datang, baik saat latihan maupun di pertandingan. Meski demikian, fokus utamanya tetap pada performa tim dan kemajuan karir sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan semangat yang besar, Arhan akan terus menanti momen di mana ia bisa menunjukkan kualitas sebenarnya dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim. Pandangan ini mencerminkan sikap profesionalisme dan rasa optimis yang ia miliki, dengan harapan bahwa kerja kerasnya pada akhirnya akan terbayar baik di tingkat klub maupun saat dipanggil kembali oleh Shin Tae-yong. Harapan besar tentu menyelimuti Pratama Arhan agar ia bisa kembali ke performa terbaiknya. Bagi para pendukung, Arhan bukan hanya sekadar pemain berbakat, tetapi juga simbol dedikasi dan semangat pantang menyerah. Timnas Indonesia selalu bangga dengan kontribusi dan perjuangannya di lapangan.
Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.